Perkenalkan, nama saya Lesa Alpiano, Pak Pahan, NPM 18010600111. Perkenalkan, nama saya Ermeldawati Sihaan, NPM 1801060121. Saya dari kelompok 5 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantara. Perkenalkan, nama saya Megati Urisa Utasoid, NPM 1801060123. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Restiasiana Sitorus, NPM 1801060120. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Milenia Otorida Boropusunggu, MPM 18010601004. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pentingnya memilih strategi kebijakan moneter yang tepat untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Berbagai analisis menyimpulkan bahwa penyebab utama parahnya krisis Asia adalah kerapuhan di sisi ekonomi mikro seperti sistem perbankan yang tidak sehat, ketergantungan sektor usaha pada utang baik dari dalam maupun luar negeri, dan sistem pasar yang dikuasai oleh segelintir monopolis yang menjadi kuat akibat praktek kolusi. Tidak sedikit yang menilai bahwa monopolis yang menjadi kuat tersebut kemudian diperburuk oleh ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro yang diambil pada awal dan selama krisis. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Apalagi mengingat bahwa krisis ini telah berkembang menjadi fenomena yang dikenal sebagai financial distress, yaitu proses demonetisasi berupa permintaan akan likuiditas perekonomian sebagai akibat meningkatnya permintaan uang kartal. Apabila dibiarkan terus berlanjut, proses ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemicu terjadinya fenomena flight to currency yang begitu tiba-tiba yaitu adalah ketidakpastian nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi sangat tergantung kepada ketetapan strategi kebijakan moneter yang diambil, khususnya dalam rangka mengembalikan kepastian nilai tukar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alternatif strategi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan pengurangan pengeluaran, sedangkan kebijakan nilai tukar adalah salah satu instrumen kebijakan pengalihan pengeluaran. Kombinasi kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas dalam menerapkan kebijakan moneter dan nilai tukar. William Paul 1970 mengidentifikasikan 3 alternatif strategi kebijakan moneter, yaitu yang pertama, strategi jangkar uang beredar, 2, strategi jangkar suku bunga, 3, strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Ketiga strategi tersebut lebih relevan diterapkan dan di dalam suatu perekonomian tertutup atau di dalam suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang, karena hanya di dalam kedua bentuk perekonomian tersebut otoritas moneter memiliki independensi penuh dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan atau suku bunga domestik. Sekalipun strategi kombinasi tersebut secara teoritis dapat menghasilkan kebijakan yang lebih optimal, dalam praktek tidak dapat demikian. Alasannya, otoritas moneter dituntut mengetahui lebih banyak parameter daripada yang dituntut oleh strategi jangkar uang beredar maupun jangkar
suku bunga. Paul halaman 209 di dalam domestik semakin tinggi risiko kegagalan strategi yang dipilih, di samping ketiga salah. Sekalipun strategi kombinasi tersebut secara teoritis dapat menghasilkan kebijakan yang lebih optimal, dalam prakteknya tidak selalu sama. Alasan otoritas moneter dituntut mengetahui lebih banyak parameter daripada yang dituntut oleh strategi jangkar uang beredar maupun jangkar suku bunga. Di dalam suatu yang masih diliputi oleh ketidakpastian, semakin banyak parameter yang harus diestimasi, semakin tinggi resiko kegagalan strategi yang dipilih. Di samping ketiga alternatif strategi di atas, terdapat dua pilihan strategi lain, yaitu strategi jangkar nilai tukar dan jangkar laju inflasi. Sebagaimana halnya strategi jangkar suku bunga, strategi jangkar nilai tukar lebih cocok diterapkan pada perekonomian yang mengalami tekanan-tekanan moneter, khususnya dalam bentuk fluktuasi permintaan uang. Dan hal itu, tekanan-tekanan tersebut akan diredam oleh penyesuaian yang terjadi pada neraca pembayaran, sehingga dampak negatifnya terhadap stabilisasi harga dan produk dapat diminimalkan. Sebagaimana halnya strategi jangkar suku bunga, strategi jangkar nilai tukar lebih cocok diterapkan pada perekonomian yang mengalami tekanan-tekanan moneter, khususnya dalam bentuk fluktuasi permintaan uang. Dalam hal ini, tekanan-tekanan tersebut akan diredam oleh penyesuaian yang terjadi pada neraca pembayaran, sehingga dampak negatifnya terhadap stabilisasi harga dan produksi dapat diminimalkan. Kondisi Indonesia selama masa penyebab krisis yang melanda Indonesia, tekanan-tekanan yang berasal dari pasar barang internasional dapat berbentuk penurunan permintaan ekspor atau gangguan suplai barang impor. Sedangkan tekanan yang berasal dari pasar keuangan internasional dapat berbentuk kenaikan suku bunga real internasional dan terputusnya akses ke pasar keuangan internasional akibat anjloknya kepercayaan investor. Untuk kasus Indonesia, faktor yang disebutkan terakhir tampaknya lebih relevan dalam menjelaskan penyebab krisis yang terjadi. Yang kemudian sering menjadi bahan perdebatan adalah penyebab dari hilangnya kepercayaan tersebut. 4. Mengacu kepada konsep teori dan pengalaman negara-negara lain serta pengalaman Indonesia sendiri, diajukan beberapa alternatif strategi kebijakan moneter yang dapat diterapkan di Indonesia. Strategi kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat tergantung pada 3 faktor, yaitu jenis tekanan yang dihadapi. Apabila perekonomian mengalami tekanan moneter, maka penggunaan patokan suku bunga adalah yang paling ideal karena fluktuasi permintaan uang yang terjadi akan diakomodasi oleh neraca pembayaran tanpa mengganggu stabilitas harga atau produksi. Kedua, karakteristik struktur ekonomi suatu negara. Efektivitas pengendalian besaran moneter antara lain tergantung kepada adanya fleksibilitas. Pendekatan ini akan lebih memberikan hasil yang memuaskan apabila diterapkan di dalam perekonomian yang lebih terbuka. 3. Prioritas sasaran ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan trade-off antara produksi, inflasi, dan neraca pembayaran. A. Jangkar uang beredar. Cukup sulit memilih secara akurat jenis tekanan eksternal yang melanda Indonesia. Dari uraian pada bagian 3 dijelaskan bahwa contagion effects telah menjadi pemicu tekanan di neraca pembayaran dalam bentuk derasnya arus modal keluar. Dengan perkataan lain, tekanan dari sisi moneter adalah pemicu krisis ekonomi di Indonesia. B.
jangkar suku bunga. Strategi ini akan cocok diterapkan apabila Indonesia tetap mempertahankan kebijakan nilai tukar mengambang. Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang bukanlah pilihan yang tepat bagi Indonesia untuk saat ini. D. Jangkar nilai tukar. Faktor-faktor lain yang mendukung penerapan strategi jangkar nilai tukar adalah: 1. Perekonomian Indonesia telah berkembang menjadi relatif sangat terbuka. Dalam kondisi ini nilai tukar telah menjadi indikator harga relatif terpenting dalam perekonomian, sehingga menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai stabilitas harga. 2. Pasar tenaga kerja bersifat fleksibel karena suplai berlimpah dan tidak ada kekakuan tingkat upah yang disebabkan oleh faktor-faktor kelembagaan. 3. Tidak adanya pembatasan devisa telah mempermudah arus keluar masuk modal, sehingga mampu mengakomodasi tekanan-tekanan moneter secara otonomus tanpa harus mengandalkan pada fleksibilitas nilai tukar. D. Jangkar laju inflasi. Terdapat beberapa argumentasi yang mendukung penerapan jangkar laju inflasi di Indonesia, yaitu: 1. Para pelaku ekonomi, terlebih di masa krisis, membutuhkan suatu jangkar nominal untuk mengarahkan ekspektasi mereka. 2. Sistem perbankan nasional adalah jalur transmisi kebijakan moneter terpenting. Dalam kondisi normal, sinyal-sinyal kebijakan moneter akan disalurkan melalui sistem perbankan untuk akhirnya mempengaruhi ekspektasi inflasi di masyarakat. Itulah hasil dari pendapat saya tentang makalah kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan umum rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia sebelum krisis memang menunjukkan tekanan-tekanan yang berpotensi untuk menjadi krisis. Yang kedua, terdapat indikasi adanya ketidakstabilan kebijakan dan kombinasi kebijakan yang diambil dalam periode sebelum, di awal, dan selama krisis yang diduga telah menjadi faktor yang memperburuk krisis nilai tukar di Indonesia. Yang ketiga, ketidaktepatan kebijakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, sehingga seringkali terjadi benturan di antara berbagai kebijakan. Yang keempat, upaya stabilitas ekonomi di dalam konteks sistem nilai tukar mengembangkan penuh tampaknya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Yang kelima, penggunaan suatu jangka nominal, baik berupa jangka nilai tukar atau jangka laju inflasi, tampaknya layak untuk dipelajari lebih dalam kemungkinan penerapannya di Indonesia.